Shalom dan selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bergabung kembali dalam ibadah online kita pada pagi ini. Dimanapun juga saudara-saudari Bapak Ibu sedang berada, tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Amin. Memandangkan case COVID-19 di negeri kita masih turun naik, dan dalam beberapa waktu ini positif COVID-19 agak meningkat tinggi, maka atas kebijakan pihak gereja pusat tidak menggalakkan kita untuk mengadakan pertemuan atau ibadah secara fisikal di gereja. Maka sebab itu kita kembali lagi mengadakan ibadah online pada pagi ini, dan sehinggalah pihak gereja pusat memberikan arahan yang selanjutnya. Apapun cara kita beribadah, itu tidak mengurangi berkat dan kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup setiap orang percaya. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa, kita menyerahkan ibadah online kita pada pagi hari ini agar semua talian internet dalam keadaan yang baik dan roh Tuhan bekerja dalam dan mengurapi setiap anak-anak Tuhan yang melayani, bahkan setiap yang mengikuti ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur buat kesempatan yang ada meskipun ada halangan untuk kami beribadah secara fisikal di gereja, tetapi tetap ada cara yang lain yang Tuhan buka melalui ibadah online ini, dan kami tetap percaya bahwa berkat dan kuasa Tuhan tidak berkurang apapun cara kami beribadah, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang tidak terbatas oleh waktu, oleh keadaan, oleh tempat, oleh apapun. Maka sebab itu Tuhan, saya menyerahkan ibadah kami sepanjang ibadah kami pada pagi ini. Kami berdoa dan kami mohon agar semua talian internet dalam keadaan yang baik, tidak ada gangguan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini tanpa ada gangguan dari awal sampai akhir selesai ibadah ini. Dan hamba-Mu berdoa juga Tuhan, kiranya Tuhan mengurapi setiap anak-anak-Mu yang telah mengambil bahagian di dalam pelayanan ini, baik yang memimpin pujian, baik yang berkhotbah, dan apapun pelayanan mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tuhan Yesus mengurapi dan memberkati semua. Terima kasih Bapa, berkati ibadah kami, dan kami serahkan sepanjang ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja, berkuasa, yang menjamah dan mengurapi setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah online ini dimanapun juga berada. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami kembalikan segala kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kita semua berkata, amin. Hai, Shalom kepada saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Saya Koniten dari CCC Mount 7 Sandakan. Di sini saya ingin bersaksi tentang kasih dan perlindungan Tuhan dalam musim Chinese New Year ini. Pada hari keempat tahun baru Cina, saya dan 2 orang rakan pergi melawat seorang lagi rakan di Lahadatu, dan kami pergi ke sana selama 3 hari 2 malam dan tinggal di rumahnya. Selama kami berada di situ, kami mendapat berita dan berita ini telah masuk dalam berita buletin utama bahwa ada pencerobohan bersenjata telah masuk dalam Lahadatu. Di sana kami pun risau, keluarga kami pun menelepon kami, memberitahu kami jangan kemana-mana karena takut ada apa-apa yang berlaku. So kami di sana, kami hanya berada di rumah, spend time together, dan beberapa kali saja kami keluar untuk mendapatkan bekalan makanan dan syukur tidak apa-apa yang berlaku. Dan selepas 3 hari 2 malam itu kami kembali ke Sandakan.
Biarpun jalan tidak berapa baik, tapi Tuhan sentiasa menyertai kami, melindungi kami sehingga kami sampai ke Sandakan dengan selamat. Dan apabila kami sampai ke Sandakan, sebelum kami kembali ke rumah, kawan kami WhatsApp kami bahwa mereka telah melakukan self-test COVID sendiri dan mendapati bahwa mereka positif COVID-19. So, saya dan rekan-rekan saya pun juga risau dan gelabah, dan kami pun melakukan self-test kit sendiri, self-test COVID sendiri, dan mendapati bahwa ada 2 garisan di mana maksudnya positif, dan ada seorang kawan lagi negatif. So, kami pun sangat risau membawa penyakit ke dalam rumah ataupun menjangkiti keluarga kami. So, kami pun melakukan self quarantine sendiri, dan pada keesokan harinya kami pun membuat swab test. Dan pada keputusan swab test itu mendapati bahwa 2 orang dari kami adalah mendapat keputusan positif dan 2 orang daripada kami mendapat keputusan negatif. Dan syukur kepada Tuhan, saya seorang daripada mereka yang mendapati negatif. Dan yang positif juga hanya mendapatkan gejala yang ringan, batuk-batuk sedikit, selesma sedikit, dan kemudian mereka telah disembuhkan. So saya dan rekan saya yang negatif, kami pun melakukan self quarantine sendiri sebab ada kontak rapat. Dan syukur kepada Tuhan, tidak apa yang berlaku sepanjang quarantine ini. Kami tidak dapat apa-apa, dan kami percaya semua karena pelindungan Tuhan. Tuhan beserta dengan kami sepanjang masa-masa yang begitu genting sekali. Dan saya percaya Tuhan tetap melindungi kita semua dalam musim pandemik ini, dan kita tidak perlu risau. Kita hanya perlu menjaga SOP, dan Tuhan akan beserta dengan kita. Tuhan akan menjaga kita, bahkan menjaga keluarga kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan kita begitu baik, sungguh baik dalam kehidupan kita. So, stay safe everyone, dan take care. Thank you. Engkau
Memuji Dia,
Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat di mana saja Anda berada. Kita bersyukur sebab Tuhan Yesus yang kita sembah dan kita muliakan adalah Allah yang sentiasa menyertai dan memimpin kehidupan kita. Pada pagi ini saya bersyukur kepada Tuhan sebab diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan guna untuk mendorong dan menguatkan dan mempertahankan iman kita untuk tetap kekal sebagai orang-orang yang percaya walaupun pada masa ini kita menghadapi berbagai cabaran. Dan benar Alkitab berkatakan bahwa waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Saya mengambil firman Tuhan yang bertajuk pergunakanlah waktu yang ada. Dan saya petik di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 15, 16, dan 17. Efesus pasal 5 ayat 15, 16, dan 17 berbunyi demikian. Karena itu perhatikanlah janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tajuk renungan firman Tuhan yang saya sampaikan seperti saya katakan tadi adalah pergunakanlah waktu yang ada. Setiap kita di muka bumi ini dalam satu hari. Tidak yang 25, tidak yang 23. Semua kita sama rata diberikan oleh Tuhan 24 jam dalam satu hari untuk kita lalui dan nikmati. Ada pepatah yang mengatakan bahwa masa itu emas, berharga. Kalau kita tengok di dalam film-film di internet, di TV, kita dapat melihat di sana bahwa ada ditayangkan di sana bagaimana orang menciptakan mesin waktu. Dan mereka berpendapat bahwa mereka boleh pergi di dunia yang lalu ataupun di dunia yang akan datang. Dalam film itu menceritakan bahwa dengan terciptanya mesin itu, maka mereka dapat pergi di masa lalu atau di masa akan datang. Benarkah demikian? Dan di dalam Pengkhotbah pasal 3 berkata bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu menangis, ada waktu ketawa, ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menuai, ada waktu untuk menebang, ada waktu untuk membangkitkan, dan segala sesuatu ada waktunya. Di dalam kehidupan sebagai seorang olahraga, contohnya pelari pecut 100 meter, waktu dan saat itu, setiap saat detik merupakan sesuatu perkara yang sangat berharga bagi mereka. Satu detik itu boleh menentukan kemenangan atau kekalahan mereka. Bagi orang yang mendapat kecelakaan, mungkin kereta diempat oleh pokok, satu saat itu sangat-sangat berharga. Satu saat yang dilalui itu akan mengakibatkan perkara yang parah bagi orang yang pernah mengalami kecelakaan. Bagi kita yang pernah menaiki pesawat kapal terbang, kita perlu berada di lapangan terbang tanpa perlu daftar 2 atau 3 jam lebih awal, dan kita perlu bersedia di bilik menunggu 1 jam lebih awal karena kapal itu akan bergerak tepat pada waktunya. Kalau kita terlambat, maka kita akan kerugian dari segi uang dan masa karena kita telah terlambat. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya waktu dalam kehidupan kita. Lebih ke bulan 1 yang lalu saya berjumpa Tuhan di KK dan dia berkata begini. Dia bilang, saya sebagai bapak mempunyai banyak waktu untuk diberikan kepada anak. Tetapi anak tidak ada waktu untuk saya. Seorang bapak, dia meluangkan banyak waktu untuk anak, bersedia meluangkan banyak waktu untuk anak, tapi anak tidak ada waktu untuk diluangkan. Ada seorang penulis berkata demikian, Napoleon Hill
Dia berkata demikian. Sebahagian besar dari ketidakkeuntungan adalah hasil dari kesalahan penggunaan waktu. Ini kata lain bahwa sebahagian besar daripada kerugian kesalahan penggunaan waktu. Jadi memang benar bahwa waktu ini adalah waktu yang sangat penting. Sebab itulah pada pagi ini firman yang saya mau sampaikan bertajuk pergunakanlah waktu yang ada. Efesus merupakan surat yang ditulis oleh Paulus dan terdapat beberapa isi dari surat tersebut. Pertama adalah dia menggambarkan tentang panggilan Tuhan, tujuan dan tugas-tugas baru yang disediakan oleh Allah bagi orang percaya jemaat di Efesus. Jemaat Efesus juga menjadi sebuah jemaat di mana mereka menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Dan kalau kita tengok di pasal 4, dia bicara tentang kesatuan. Satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah. Tetapi dia berkata bahwa mereka jemaat di sana mempunyai karunia yang untuk melengkapkan antara satu sama yang lain. Di sana juga Paulus memberitahu kepada mereka tentang perbedaan di antara manusia lama dengan manusia baru. Dikatakan di sini bahwa manusia lama itu dulu mereka adalah orang yang suka berdosa. Tapi sekarang untuk sebagai pribadi yang sudah dibaharui Tuhan, manusia baru harus menyatakan kebenaran. Dulu menyimpan kemarahan, sekarang ini menyatakan perdamaian. Dulu mereka adalah orang yang mencuri, sekarang ini manusia baru, mereka harus menjadi orang yang murah hati. Dulu suka bergosip-gosip, sekarang ini membangun kebenaran dengan perkataan. Dulu mereka membalas dendam, sekarang jemaat itu harus mengampuni sebagai manusia baru. Dulu mereka suka memuaskan hawa nafsu seksual, sekarang ini mereka harus membangun penguasaan diri. Dulu mereka hidup di dalam kemabuk-mabukan, sekarang ini sebagai manusia baru harus dikuasai oleh Roh Allah. Ini adalah antara pengisian dan tujuan Paulus menulis kepada jemaat di Efesus. Dan tiba di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Di sana dia berkata bahwa karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, dan jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif ataupun orang bijak. Dikatakan di sini bahwa perhatikan dengan saksama artinya perhatikan betul-betul bagaimana kamu hidup. Paulus tidak mengatakan bahwa perhatikan kenapa kamu hidup. Paulus tidak berkata bahwa perhatikan dengan saksama mengapa kamu hidup. Tetapi Paulus berkata, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Dan dia beritahu bahwa jangan seperti orang bebal, tetapi orang yang arif ataupun orang yang bijaksana. Orang yang bebal adalah orang yang masih hidup di dalam manusia lama. Orang yang bijak adalah orang yang sudah dibaharui kehidupan dia di dalam Tuhan. Dan dikatakan dalam ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ada dikatakan di sana bahwa pergunakanlah waktu. Ada dua kata, pergunakanlah dan waktu. Di dalam bahasa asli perkataan pergunakan disebut sebagai exgoraso. Maksudnya penggunaan ini, perkataan penggunaan exgoraso disebut, ditafsir ataupun di bagian pengertian sebagai tebusan. Dan kata lain adalah pergunakanlah waktu, artinya tebuslah waktu, ataupun dengan kata lain belilah waktu, membayar kembali waktu yang ada supaya kita dapat mengambil kembali waktu itu. Oke, kedua adalah waktu. Dua perkataan yang saya sebutkan tadi, pergunakanlah adalah tebus. Waktu itu dalam bahasa asli dia ada dua istilah penggunaan waktu. Pertama, waktu itu adalah kronos. Kronos dalam bahasa asli diartikan sebagai waktu yang
biasa dan berulang-ulang kali terjadi dalam kehidupan kita boleh diukur seperti jam, hari, bulan, minggu, tahun, abad. Ini merupakan waktu yang boleh diukur dan sentiasa berulang-ulang. Itu dipanggil kronos. Maka dengan itu daripada kronos itu keluarlah istilah kronologi. Ada perkataan satu berkaitan dengan waktu, yaitu kairos. Kairos merupakan pengertian lain bagi kairos adalah kesempatan ataupun waktu tertentu yang tidak akan berulang kembali. Jadi dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16, pergunakanlah waktu, dan kata lain adalah pergunakanlah kairos yang ada. Pergunakanlah kesempatan yang ada. Dan kata lain bahwa semua di antara kita mempunyai waktu yang dipanggil sebagai kronos. Tetapi waktu yang dipanggil sebagai kairos itu jarang-jarang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kairos itulah yang dikatakan oleh Paulus bahwa itu pergunakanlah. Dan apakah alasan Paulus mengatakan bahwa pergunakanlah kesempatan kairos yang ada ini? Dalam ayat 16 itu, dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Alasan bagi Paulus untuk memberitahu para jemaat Efesus pergunakan waktu yang ada. Alasan bagi Paulus adalah dia bilang karena hari-hari ini adalah jahat. Apa kaitan waktu dengan hari-hari yang jahat? Kalau kita tengok balik semua yang disebut oleh Paulus di dalam tulisan dia, khususnya di pasal 5. Kalau kita tengok di pasal yang kelima, kita dapat melihat kalau di pasal yang kelima kita dapat melihat di mana mereka ada di antara jemaat ataupun kehidupan nama jemaat yang suka mengatakan kata-kata kosong, kata-kata kotor, dan mereka itu mungkin pernah bersundal, hidup dalam kecemaran, mereka serakah. Mungkin ada di antara jemaat yang menjadi penyembah berhala, ada juga di antara jemaat yang suka menyesatkan ataupun orang lain yang suka menyesatkan orang jemaat dengan kata-kata yang hampa dan perkataan-perkataan yang mendatangkan murka dari Allah. Murka Allah dalam kehidupan mereka. Jadi perkataan-perkataan inilah dan perbuatan-perbuatan inilah yang ditegur oleh Paulus supaya yang dianggap oleh Paulus sebagai hari-hari yang jahat. Pada masa ini, apakah hari-hari yang jahat dalam kehidupan kita? Kehidupan kita mungkin berbeza menurut situasi kehidupan yang engkau alami. Mungkin hari-hari yang jahat bagi engkau adalah hari-hari di mana kau memiliki masalah ekonomi, sakit, dan bermacam-macam hari-hari yang jahat yang Anda alami. Ataupun keadaan dunia sekarang, virus itu merupakan hari-hari yang jahat. Mungkin engkau sekarang sudah mulai tawar iman, sudah hilang semangat untuk membaca firman Tuhan, berdoa dan sebagainya. Itu mungkin boleh dianggap sebagai hari-hari yang jahat. Dalam hari-hari yang jahat itu, Paulus memberitahu bahwa pergunakanlah kesempatan yang ada untuk kembali kepada Tuhan, menjadi orang yang bijak. Seterusnya ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sebab itu jangan kamu bodoh. Orang bodoh dan bebal, apa kaitan dia dengan hari-hari yang jahat? Orang yang bodoh dan bebal, tambah lagi hari yang jahat, akan membawa orang itu kepada kebinasaan. Orang yang bodoh dan bebal itu akan membawa kesusahan dan mungkin boleh membawa orang tersebut jatuh jauh daripada Tuhan dan sebagainya. Sebab itulah Paulus mendorong kepada jemaat Efesus supaya mereka pergunakan waktu yang ada. Engkau sedang mengalami perkara hari-hari yang jahat. Gunakanlah kesempatan ini untuk menjadi orang bijak, berhati-hati. Perhatikan cara hidup engkau bijaksana dalam kehidupan ini. Kira-kira macam itu yang Paulus katakan.
Ada ayat yang lain berkaitan dengan pergunakanlah waktu yang ada di dalam Kolose pasal 4 ayat yang kelima. Dikatakan di sana, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Jadi saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kenapa alasan bagi Paulus untuk memberitahu kepada mereka, pergunakanlah waktu yang ada? Pertama, iblis bekerja keras untuk menjatuhkan manusia dan untuk menyiksa manusia. Ini kita boleh lihat di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 29. Dan kita mungkin boleh berpikir seperti dikatakan oleh firman Tuhan bahwa sudah sedikit dan sangat singkat waktunya. Sudah sedikit waktu, sangat singkat waktunya. Bila-bila saja Tuhan mau datang ke dalam dunia ini untuk mengambil kita kembali kepada Dia. Oleh yang demikian, pergunakanlah waktu yang ada dalam dunia ini untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, memasyurkan nama Tuhan. Dan apa alasan lagi kita menggunakan waktu yang ada ini? Alasannya adalah hari ini adalah hari yang jahat. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, yang dimana kalau kita tidak hati-hati boleh membawa kita untuk terus jauh daripada Tuhan. Bagaimana cara kita menggunakan kesempatan? Apakah kesempatan yang perlu kita isi? Apakah aktiviti yang perlu kita isi dengan kesempatan-kesempatan yang kita ada di hadapan Tuhan? Mungkin kesempatan untuk berdoa, kesempatan untuk memberi persembahan, kesempatan untuk bertobat daripada cara hidup kita yang lama, kesempatan untuk mengalami lawatan Tuhan, kesempatan untuk beribadah. Di mana sekarang ini menurut saya hari Minggu setiap hari Ahad merupakan kairos. Seminggu sekali, walaupun ini berulang-ulang, tapi seminggu sekali kita berkumpul bersama-sama untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Itu menurut saya adalah kairos, kesempatan di mana kalau kita dalam ibadah itu kesempatan kita untuk berdoa, kesempatan untuk meminta pengampunan, kesempatan untuk menyatakan kasih untuk melalui pemberian, kesempatan bagi kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, kesempatan untuk kita untuk saling berdoa antara satu sama yang lain, kesempatan bagi kita untuk refresh kembali iman dan roh kita. Itulah kepentingan ibadah hari Minggu, di mana itu menguatkan iman kita. Kalau sudah lama kita tidak datang ke gereja, kita sudah menyia-nyiakan masa tersebut, dan hidup kita makin lama dan makin lemah. Oleh yang demikian, marilah kita gunakan kesempatan yang ada ini untuk memuliakan Tuhan, menabur dan sebagainya. Saya ingat ada satu lagu simpel yang kita selalu nyanyikan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kairos, kesempatan. Pergunakanlah waktu ini, jangan sia-siakan. Jadi bagaimana penggunaan waktu itu berkaitan dengan kehidupan? Apapun yang kita lakukan, kita isi dengan waktu ini, biar itu membuat kehidupan kita, hidup kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Kedua, bijaklah dalam menangkap kesempatan yang Tuhan berikan. Berpikirlah sebelum bertindak. Yang ketiga, pergunakanlah waktu untuk mengerti kehendak Tuhan. Mari kita lihat dalam ayat yang ke-17. Dalam ayat ini sendiri ada beberapa poin yang saya tangkap. Pertama, ayat 17. Sebab itu, janganlah kamu bodoh. Jangan bodoh merupakan satu perintah. Jangan itu merupakan satu perintah. Arahan perintah yang harus ditaati. Mungkin sampai kita sudah bodoh dengan membuang-buang waktu. Kita sudah bodoh dengan menyia-nyiakan waktu. Kita sudah bodoh dengan tidak peka, tidak sensitif dengan kairos Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang boleh dinyatakan kepada kita. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Rupa-rupanya tujuan Paulus memberikan nasihat, pergunakanlah waktu yang ada. Ini adalah dua. Pertama adalah karena hari-hari ini adalah hari yang jahat, dan kedua supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada. Ada dua alasan Paulus. Pertama, hari-hari ini adalah hari yang jahat. Yang kedua, Paulus berkata, kalau kamu pergunakanlah waktu ini, itu akan kesempatan bagi kamu untuk mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kamu. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 2 berkata demikian, supaya waktu yang sia jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia,
tetapi menurut kehendak Allah. Dalam ayat yang ketiga, 1 Petrus 4 ayat 3, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Petrus menulis pada waktu itu, dia memberitahukan tentang begitu membazirnya waktu untuk hal-hal yang bukan memuliakan Tuhan. Pada masa ini, Paulus mendorong kita, apabila kita pergunakan waktu, gunakanlah waktu itu untuk mencari dan mengerti kehendak Tuhan. Mungkin pada masa ini engkau belum mengerti apakah kehendak Tuhan dalam hidup engkau. Engkau tidak mengerti apakah yang Tuhan mau engkau lakukan dalam kehidupanmu pada tahun ini. Ambil kesempatan untuk berdoa. Gunakan kesempatan untuk bersyukur. Gunakan kesempatan untuk mencari pengertian tentang kehendak Tuhan bagi hidup engkau. Waktu yang Tuhan berikan itu adalah waktu yang sangat berharga. Oleh yang demikian, ada dua perkara yang kita pelajari pada pagi ini berkaitan dengan penggunaan waktu. Pertama adalah gunakanlah waktu sebaik-baiknya, karena hari ini adalah hari yang jahat. Kedua, gunakanlah waktu yang ada supaya kita dapat mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kesempatan itu, kairos itu bukan selalu. Kronos itu mungkin selalu, tiap hari dan berulang. Tapi kairos, kesempatan itu jarang sekali terjadi. Kalau kita peka dan sensitif dengan perkara ini, maka setiap kairos dan kesempatan yang Tuhan buka dalam kehidupan kita, kita dapat membaca, kita dapat menangkapnya dan terus melakukan sesuatu. Kairos. Saya berkesaksian pada tahun lalu saya melihat bahwa harga kelapa sawit naik dekat Rp1.000 satu tan, dan saya itu untuk memulihkan ekonomi saya harus menanam kelapa sawit selain daripada getah yang ada pada masa sekarang. Tetapi saya mempunyai cabaran-cabaran dari segi mendapatkan kualiti bibit sawit yang baik. Dan pada masa yang sama, ujung tahun adalah masa yang paling sesuai untuk menanam kelapa sawit. Tapi apa saya tanaman? Sebab waktu itu musim hujan, sangat mudah bagi tumbuh-tumbuhan untuk tumbuh. Jadi saya mempunyai cabaran untuk hal ini, bagaimana mendapatkan bibit yang baik. Pada masa yang sama juga adalah saya mempunyai kesuntukan masa. Kalau saya mau usahakan itu dan ini, mana lagi masa untuk hal-hal yang lain. Tetapi saya berpikir bahwa ini ujung tahun ini merupakan kairos, kesempatan, tidak mungkin akan berulang lagi. Dan saya berusaha, saya pergi membahas, dan saya berkata bahwa kalau boleh paling kurang saya mau tanam dalam tahun ini adalah 200 pokok. Dan saya mempunyai masalah kendaraan, tapi saya bagi kendaraan tersebut, tabur uang ringgit untuk membagi kendaraan, dan saya pergi di kebun-kebun kelapa sawit orang-orang kampung yang lain yang sudah matang, dan dengan tebal muka saya pergi di sana untuk cabut bibit sawit. Dan di tepi-tepi jalan raya juga saya ambil sawit dan saya cabut dan saya pindahkan dan saya tanam. Jadi itu saya start dalam bulan 10 tahun lalu. Lebih kurang dalam ujung bulan 11, awal bulan 12, saya telah selesai menanam lebih kurang 250 pokok sawit. Dan musim hujan pun berlalu, dan sampai sekarang itu perasaan untuk semangat untuk menanam itu mulai kurang. Lagipun sekarang ini mulai kemarau sudah, sepertinya tidak begitu sesuai untuk masa menanam. Jadi kairos pada tahun lalu itu, saya ambil kesempatan tersebut untuk menabur sesuatu. Jadi sepertinya ini yang perlu kita lakukan
di dalam kehidupan rohani kita. Ada masa-masa di mana kita mungkin pimpin untuk berdoa, dipimpin, diberikan dorongan untuk berpuasa, diberikan dorongan untuk memberi sesuatu kepada orang lain yang memerlukan, dan kita lakukan itu. Yang penting adalah jangan sia-siakan waktu apapun, gunakanlah waktu itu untuk sesuatu perkara-perkara yang berkualitas. Dan lebih lagi gunakanlah waktu itu untuk hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan surga. Haleluya. Puji Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, pada masa ini kami bersyukur kesempatan bagi kami untuk belajar akan firman-Mu, mendorong kami untuk menjadi orang yang bijaksana dalam hal menggunakan waktu yang ada. Tuhan, setiap di antara kami ada kesempatan kronos, tetapi berkaitan dengan kairos itu jarang-jarang kami memiliki. Tuhan, berikanlah kami kepekaan dan sensitif untuk menjalankan kehidupan ini, mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan. Kalau Tuhan menyatakan rencananya dan kehendak Tuhan, itu merupakan kairos dan kesempatan bagi kami untuk menangkap dan berjalan di dalam kairos Tuhan. Kalau selama ini Tuhan kami hidup di dalam masa kami sendiri, kami gunakan masa yang banyak untuk dibuang-buang perkara-perkara yang sia-sia. Pada masa ini Tuhan, ampuni kami dan tolong kami Tuhan, kuatkan, berikan kami api yang baru sebagai manusia yang baru untuk menjalankan kehidupan dan menghargai waktu yang ada, supaya waktu-waktu yang ini, walaupun mungkin ini merupakan waktu yang jahat, kami dapat menggunakannya untuk hal-hal kerajaan surga dan perkara-perkara yang baik, dan kami didapati bijaksana untuk mengatur waktu yang ada ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau ada di antara jemaat-Mu Tuhan yang selama ini menyia-nyiakan waktu, ampuni Tuhan. Berikanlah kami hikmat untuk menjalankan serta melaksanakan waktu yang ada bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kami bersyukur untuk firman ini hanya berdoa. Amin.